Halo para coffee addict, pernah nggak sih kalian bingung milih kopi? Satu tempat rasanya enak banget, tapi tempat duduknya sempit. Yang satu lagi nyaman banget buat nongkrong, nugas, dan me time, tapi rasa kopinya be aja. Nah, di video ini kita akan bahas perilaku konsumen dengan pendekatan atribut. Gampangnya, ini adalah cara kita menilai produk, bukan cuma soal harga, tapi juga soal rasa dan kenyamanan. Untuk menggambarkan hal ini secara nyata, kita pilih 3 brand kopi lokal yang pasti udah familiar banget nih buat kalian para coffee addict. Yang pertama, Fore Coffee dengan harga rata-rata sekitar 45.000 per cup, Kopi Kenangan dengan harga rata-rata sekitar 30.000 per cup, dan Tomorrow Coffee dengan rata-rata sekitar 25.000 per cup. Setiap brand punya ciri khas, ada yang unggul di rasa, ada yang nyaman tempatnya, dan ada juga yang ramah di kantong. Nah, kami pengen tahu nih kalau orang-orang dikasih anggaran Rp100.000 buat ngopi, keputusan mereka kayak gimana sih? Kalian penasaran juga kan para coffee addict? So, yuk kita simak bagaimana keputusan mereka terbentuk dan bagaimana pendekatan atribut membantu menjelaskan perilaku konsumen secara lebih mendalam. Check it out! Halo Kak. Halo. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Saya Calvin. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Agung. Dulu. Boleh. Kak siapa? Firman. Namanya siapa? Duayu. Yang punya pertanyaan nih, kalau Kakak dikasih budget 100.000 untuk beli kopi, ada 3 brand kopi itu, ada kopi Kenangan, kopi Fore, sama kopi Tomorrow. Kakak kira-kira mau budgetin berapa untuk ketiga kopi tersebut? Kalau misalnya Tomorrow mungkin 30. 30, Terus kalau kenangannya berapa ya? 40. 40, Terus Forenya 30. 30, pasti ya 100.000 ya. Gue sih kalau di Fore paling nggak 45 ribuan. Kalau di Kopi Kenangan tadi ya? Iya. Kopi Kenangan 25.000. Lagi satu apa tadi? Tomorrow. Kalau di Tomorrow paling sama sih 25 ribuan. Saya sih lebih ke Fore mungkin 50.000. Terus kopi kenangannya mungkin 25 sama Tomorrow juga 25 sih. Tiga kafe, 3 kopi kayak gitu paling budgeting mungkin Fore sampai 30. Apalagi tadi Kak? Ada Tomorrow juga. Tomorrow mungkin 25, 28. Kalau kopi kenangan, Kopi kenangan mungkin kayak 30 lah kayaknya. di antara ketiga kopi tadi itu yang paling enak menurut kakak yang mana sih? Duh, agak susah ya. Kayaknya Fore deh kayaknya enaknya. Aku lebih prefer ke Fore sih. Fore. Iya. Kalau saya pribadi sih dari udah pernah cobain ketiganya tuh paling prefer ke Fore sih. Kenangan sih. Kenangan ya. Dari segi kenyamanannya tuh buat misalnya buat nugas atau nongkrong gitu, pilih yang mana? Kalau misalkan buat nugas atau nongkrong, lebih ke Fore juga sih. Tomorrow? Tomorrow ya. Kan sama juga Fore ya. juga. Masih di Fore juga Fore. sih. Iya. Baik. Terima kasih Kak. Mari. Setelah tanya ke 4 orang dengan latar yang berbeda, kami minta mereka untuk mengalokasikan sebesar Rp100.000 buat ngopi di 3 brand tadi. Hasilnya, Fore dapat alokasi rata-rata paling tinggi yaitu sebesar Rp38.750, disusul dengan kopi Kenangan sebesar Rp30.000 dan Tomorrow Coffee sebesar Rp26.250. Masih ada sisa Rp5.000, bukan karena tidak laku, tetapi bisa jadi uang itu sengaja disisihkan buat hal-hal kecil, seperti biaya duduk di tempat nyaman atau tambahan cemilan. Kami juga menilai brand mana yang dianggap paling enak dan paling nyaman. Fore unggul di dua-duanya. 3 dari 4 orang pilih Fore. Tomorrow dinilai karena nyaman oleh 1 orang. Dan kopi Kenangan dipilih dari segi rasa oleh 1 orang juga. Jadi bisa dibilang Fore mempunyai keunggulan yang cukup stabil. Rasa oke, tempat pun nyaman. Dan itu tercermin dari seberapa uang yang rela mereka keluarkan untuk itu. Nah, supaya lebih kebayang, yuk kita lihat grafiknya. Nah, di gambar pertama ini kita bikin garis kombinasi atribut, yaitu antara
rasa dan kenyamanannya, yang pada garis biru tersebut mewakili total nilai kepuasan yang dirasakan dari setiap brand tersebut berdasarkan dari alokasi anggarannya. Nah, untuk yang garis fore dapat kita lihat yang merupakan garis yang paling panjang, di mana artinya konsumen rela untuk mengeluarkan uang lebih banyak untuk rasa dan kenyamanannya sekaligus. Nah, setelah kita udah tahu nih grafik pertama pada gambar sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke konsep efisiensi frontier, yaitu garis efisiensi, di mana garis efisiensi ini bisa kalian lihat pada garis merah pada grafik tersebut, di mana garis merah ini menghubungkan antara kombinasi paling optimal dari masing-masing brand tersebut. Ada satu titik lagi nih di sini, yaitu titik sisa budget, yaitu sebesar Rp5.000, yang dimana kami menempatkannya agak dekat dengan ke arah kenyamanan karena kami mengasumsikan bahwa uang tersebut dipakai untuk mencari tempat duduk yang lebih cozy nih misalnya. Nah, tapi secara teori karena titik ini berada di bawah garis efisiensi, nilainya kurang maksimal. Berarti pilihan terbaik tetap yang ada di garis merah, yaitu brand dengan kombinasi rasa dan kenyamanan yang terbaik. Nah, sekarang mari kita lihat ke kurva indifference, di mana sebuah grafik yang menunjukkan berbagai kombinasi dari rasa dan kenyamanan yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumennya. Nah, bayangkan jika kurva ini itu sebagai garis-garis kontur pada peta. Semakin jauh dari titik nol, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan yang dirasakan. Dalam konteks ini, titik dari Fore Coffee itu menyentuh kurva tertinggi, menunjukkan bahwa secara umum Fore itu memberikan kepuasan paling optimal dibandingkan dengan brand lainnya. Nah, di sini kopi kenangan berada pada kurva yang sedikit lebih rendah, sementara Tomorrow Coffee berada pada tingkat yang lebih rendah lagi. Ini menunjukkan bahwa meskipun harga penting, konsumen juga akan mempertimbangkan atribut lain seperti rasa dan kenyamanan dalam pengambilan keputusan mereka. Jadi, melalui pendekatan atribut ini, kita dapat memahami bahwa dalam kondisi anggaran yang terbatas, konsumen tidak hanya mempertimbangkan di harga, tetapi juga menimbang dari kepuasan dari atribut produknya. Nah, dengan bantuan analisis visual seperti kombinasi atribut, efisiensi frontier, dan kurva indifference, kita bisa melihat preferensi konsumen secara lebih objektif dan terstruktur. Hasil ini juga menunjukkan bahwa perilaku konsumen itu sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap atribut produk dan bagaimana mereka menyusun preferensi agar mencapai kepuasan maksimalnya. Kak, maju deket dong kak. Kak, maju dikit. Halo kak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Apa? Ya, baru. Kak, kita mau tanya nih tugas dari ekonomi manajerial kita dari Politeknik Bali. Nah, kita jadi di sini misalkan kakak punya uang 100.000, terus ada 3 brand kopi nih, dari Kopi Kenangan, Fore, sama Tomorrow kak. Kakak kalau bisa milih buat kopi apa aja? Kalau aku 100.000 itu 30 untuk Tomorrow, Fore 40, 35-nya lagi lebih, ya itu 30 lagi Kopten. Oh, kalau boleh tahu kenapa sih kakak yang paling enak yang mana? Teman saya boleh milih nggak?